Halo sahabat satu kata. Tahukah kamu sekitar 10% dari total populasi dunia merupakan orang kidal loh. Orang kidal sendiri merupakan orang yang lebih sering memakai tangan kiri dibandingkan dengan tangan kanannya. Sebagai kaum minoritas, mereka harus hidup menyesuaikan diri dengan banyak perangkat, alat tulis kantor, dan berbagai benda yang dibuat untuk orang-orang bertangan kanan. Otak dan tubuh orang kidal beroperasi dengan cara yang berbeda dibandingkan orang bertangan kanan atau pada ambidextrous, yakni orang yang mahir dalam menggunakan kedua tangannya. Meski terlihat berbeda dari orang kebanyakan, rupanya terdapat beberapa fakta menarik tentang orang kidal. Berikut ini merupakan beberapa fakta unik sekaligus menarik yang belum banyak diketahui mengenai mereka yang bertangan kidal. Memiliki perayaan khusus. Tak perlu berkecil hati bila kamu merasa berbeda karena kamu kidal. Orang kidal memiliki perayaan khusus, yakni Hari Kidal Internasional atau International Left-Handers Day yang dirayakan tiap 13 Agustus. Perayaan internasional yang dimulai sejak 1992 ini dicetuskan oleh Left-Handers Club dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang keunikan menjadi kidal baik dari segi keunggulan maupun tantangannya. Pasalnya, belum banyak fasilitas yang memenuhi kebutuhan kidal sesederhana penggunaan peralatan kerja atau makan yang dirancang untuk orang bertangan kanan. Sering dikaitkan dengan hal negatif. Menurut legenda, Lucifer dan penyihir lebih dominan bertangan kiri. Hal inilah yang menjadikan banyak ritual keagamaan mengharuskan memakai tangan kanan alias tangan baik. Perlu diketahui, konsepsi negatif akan penggunaan tangan kiri ini telah lama menjadi bagian dalam sejarah peradaban manusia. Sejak masa Mesir kuno, Yunani kuno, peradaban Roma, hingga abad ke-19, penggunaan tangan kiri selalu diindikasikan dengan hal-hal tabu pada masing-masing masa. Pada rentang waktu inilah kemampuan dalam penggunaan tangan kiri menjadi hal lahiriah yang menandakan ketidakberuntungan. Selain itu, adapun dalam adat Jawa, paling tidak yang penulis anut, penggunaan tangan kanan sebagai tangan dominan merupakan salah satu bentuk kesopanan. Kegiatan menunjuk, mengambil, dan memberikan barang menuntut tangan kanan sebagai sang aktor utama sebagai bentuk penghormatan, terutama bagi yang lebih tua. Selain itu, orang kidal sering dikaitkan dengan penyimpangan perilaku, pemberontakan, sifat negatif, dan aktivitas kriminal pada masa lalu. Bahkan kata left atau kiri dalam bahasa Inggris berakar dari kata left yang dalam bahasa Anglo-Saxon yang artinya rusak atau lemah. Namun tentu menjadi sebuah pertanyaan mengapa perbedaan penggunaan tangan dapat memiliki nilai-nilai tertentu pada setiap masa. Hal ini menunjukkan bahwa seringkali manusia memberikan makna pada satu dua hal yang sejatinya tidak bermakna. Kemampuan inilah yang juga membuat manusia dapat bertahan hingga sekarang akibat pengalamannya memberikan makna pada hidup. Tapi tidak berarti orang kidal ini selalu negatif ya, banyak juga kok orang kidal yang baik. Untuk anggapan ini hanya sebagai stereotip sebagian orang saja, karena di beberapa orang menganggap penggunaan tangan kiri merupakan hal yang kurang baik dibandingkan dengan penggunaan tangan kanan saja ya. Dianggap berumur lebih pendek. Anggapan bahwa orang kidal umurnya lebih pendek 9 tahun daripada orang yang bertangan kanan berasal dari penelitian pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Namun penelitian tersebut kini telah dibantah karena metodenya keliru, yakni dengan mendata orang-orang yang meninggal dunia dan menanyakan apakah dia bertangan dominan kiri. Meskipun begitu, fakta ini bisa juga muncul dari kecelakaan pada orang kidal akibat peralatan kerja yang dimaksudkan untuk orang yang dominan menggunakan tangan kanan. Jika kita memperhatikan penjelasan tersebut, tidak berarti bahwa orang yang bertangan kidal berumur pendek ya, ini hanya anggapan saja, dan ternyata anggapan tersebut juga sudah terbantahkan oleh penelitian terbarunya ya. Cenderung lebih kreatif. Sebuah penelitian yang cukup lama dalam American Journal of Psychology pada tahun 1995 menemukan bahwa orang kidal cenderung lebih kreatif, artistik, dan inovatif. Peneliti ini juga menyebutkan bahwa orang yang memakai tangan kiri cenderung berpikir divergen, yakni suatu metode berpikir dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Selain itu, survei yang dilakukan Left-Handers Club menemukan orang bertangan kiri cenderung bekerja di industri kreatif seperti pada bidang seni, musik, dan teknologi informasi. Orang kidal menggunakan otak kanan lebih besar dibandingkan dengan otak kirinya. Otak kanan digunakan untuk proses berpikir secara kreatif, intuitif, dan visual.
Karenanya kebanyakan orang kidal memiliki jiwa seni dan kreativitas yang tinggi. Sebagai contoh, sejumlah seniman bertangan kidal yang terkenal ini seperti Leonardo da Vinci serta Michelangelo. Gimana, apakah kamu punya juga teman semasa sekolah sebagai orang pengguna tangan kidal yang lebih kreatif? Lebih unggul dalam olahraga tertentu. Beberapa atlet olahraga seperti petenis Rafael Nadal dan petinju Manny Pacquiao merupakan contoh orang kidal yang sukses menjuarai cabang olahraga yang digelutinya. Nah, studi itu menggunakan model matematis untuk menguji asumsi bahwa preferensi tangan lahir dari kebutuhan evolusioner untuk menyeimbangkan kerjasama. Misalnya dalam berburu dalam kelompok dan dalam bersaing. Seperti dalam olahraga, orang kidal akan menghabiskan sebagian besar waktunya bersaing melawan orang yang sering menggunakan tangan kanan karena memang lebih banyak orang yang menggunakan tangan kanan. Sebaliknya, orang yang dominan menggunakan tangan kanan akan mempunyai pengalaman yang sangat sedikit menghadapi orang kidal. Adapun jika kesamaan dari kedua atlet tersebut adalah sama-sama unggul dalam cabang olahraga yang melibatkan dua lawan yang saling berhadapan satu sama lain, orang kidal punya keuntungan untuk mengejutkan lawan yang tidak kidal. Pasalnya, karena atlet yang dominan menggunakan tangan kanan tidak terbiasa bermain dengan lawan yang bertangan kiri, berisiko lebih besar untuk mengalami gangguan. Para peneliti dari Uppsala University, Swedia menyebutkan bahwa anak-anak yang kidal punya risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan belajar seperti disleksia. Sayangnya, kidal tampaknya berkaitan dengan risiko sejumlah gangguan kejiwaan dan perkembangan. Sekitar 20% penderita skizofrenia adalah kidal. Hubungan antara kidal dengan disleksia, ADHD, dan beberapa gangguan mood lainnya juga telah dibenarkan dalam beberapa penelitian. Namun alasan untuk hal ini masih belum jelas. Biasanya pada orang yang banyak memakai tangan kanan, otak bagian kirinya lebih dominan. Tetapi kecenderungan ini tidak sama pada orang kidal. Sekitar 70% orang kidal mengandalkan otak kirinya untuk memproses bahasa fungsi otak yang paling penting. 30% orang kidal lainnya menunjukkan belahan otak bagian kanan yang lebih dominan atau didistribusikan secara merata. Mereka lebih rentan mengalami gangguan belajar dan lebih berisiko mengalami gangguan otak. Kebanyakan orang mengandalkan belahan otak kiri untuk fungsi bahasa. Mendominasi satu belahan otak dianggap jauh lebih efisien daripada menggunakan keduanya. Para ahli berpendapat bahwa kidal maupun menggunakan tangan kanan dan kiri sama baiknya dapat digunakan sebagai faktor risiko gangguan kejiwaan atau perkembangan. Namun orang yang lebih sering memakai tangan kirinya cenderung tidak memiliki belahan otak kiri atau kanan yang dominan. Nah, itulah alasan mengapa mereka berisiko mengalami gangguan. Nah, berikut fakta menarik mengenai orang kidal. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya dan like video ini jika kamu menemukan informasi ini bermanfaat ya.